Bismillahirrahmanirrahim. Mas Wahyu, Ya, Mas Yahya. Mas, kalau kita bicara tentang orang yang sudah meninggal ya Mas, kalau di tradisi kita di Indonesia ya Mas, ini pasti akan dilakukan acara doa-doa selama 1 minggu yang dinamakan tahlilan Mas. Itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira sampai atau tidak Mas doa yang kita panjatkan kepada orang yang sudah meninggal Mas? Doa itu pada intinya kan bukan tentang memberi dan menerima. Artinya apa? Bukan berarti kita mendoakan itu seolah-olah kita memberi, kemudian ada yang menerima doa ini, Mas Yahya. Bahkan termasuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan kita mengajukan doa kemudian diterima begini oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin tidak seperti itu ya Mas Yahya ya. Mungkin menurut saya. Semua itu hanya masuk di dalam sebuah keyakinan saja. Tetapi tentunya kita hidup ini kan ada banyak cara Mas Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan diberi taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini seperti video telah kita tampilkan tadi, bahwa di sana ada pernyataan yang insya Allah yang menjadi bahan reaksi kita pada kali ini. Sebetulnya judul dari thumbnail yang mau kita bahas ini seperti ini, bahwa dia mengatakan doa untuk orang meninggal itu tidaklah sampai. Kemudian ada yang bertanya, apakah doa dari orang yang siap tahlilan itu, setelah tahlilan itu sampai kepada orang yang meninggal ataukah sampai kepada si mayit? Kemudian dijawab oleh orang ini dengan bahwasanya doa itu bukan masalah memberi dan menerima. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah inilah yang akan kita coba untuk membahas keyakinan kita umat Islam, bahwasanya ketika ada orang meninggal kemudian ada kaum muslimin mendoakan ataupun ada anaknya mendoakan, sampaikah kepada mayit? Insyaallah sampai. Makanya itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu ila salasin. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3, kata Rasulullah. Di antaranya waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Artinya pahalanya itu akan sampai kepada si mayit. Pahalanya dan doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya ini sampai kepada si mayit. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini hanya menjawab berlandaskan logikanya saja dan tidak berdasarkan dan tidak berlandaskan dengan nas. Kalau kita sebagai umat Islam, landasan hukum kita, landasan berpegang kita itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sementara orang ini hanya berlandaskan akalannya saja. Dalam kata lain, hanya berlandaskan nafsunya saja. Sementara kalau kita orang yang beragama itu pasti berlandaskan Al-Quran, pasti berlandaskan hadis Rasulullah SAW. Karena memang inilah pedoman kita, bukan nafsu kita sebagai pedoman, tetapi adalah Al-Quran dan hadis, itulah sebagai pedoman hidup sebagai kita orang yang beragama Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doa itu bukan masalah ada yang memberi dan ada yang menerima, tidak, tetapi adalah siapa yang meminta dan siapa yang mengabulkan. Nah, di dalam doa itu ada doa yang diterima dan ada juga doa yang ditolak. Inilah keyakinan kita sebagai orang Islam. Saya tidak tahu pasti orang ini keyakinannya apa, apakah Islam ataupun bukan. Ya, karena memang kalau dalam channelnya kita lihat banyak sekali mencoba mencari, menyudutkan dari Islam itu sendiri. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, ad'uni astajib lakum, dalam surah Al-Mu'min ya, ayat 60. Allah telah mengatakan ad'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan dikabulkan.
Berarti Allah itu menerima doa. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima doa dari para hambanya selama doa itu tidak diperuntukkan dalam kemaksiatan, dalam rangka menzalimi orang lain. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa mereka yang berdoa. Nah, maka ikutilah perintahku, kata Allah, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun. Niscaya kamu akan senantiasa berada dalam petunjuk dan kebenaran. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah kita jelaskan bahwasanya Allah senantiasa menerima doa dari para hambanya. Ada doa yang diterima dan ada juga doa itu yang ditolak. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil yang menjelaskan bahwasanya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah senantiasa menerima doa para hambanya. Kecuali ada pengecualiannya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Kalau kita berdoa kepada Allah sementara kita dalam kondisi lalai, maka doa seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa orang yang lalai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa itu hendaklah dengan kesungguhan hati, hendaklah dengan keikhlasan, ya, sehingga doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang laki-laki, ya, melakukan perjalanan jauh, kemudian rambutnya kusut, bajunya lusuh, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa mat'amul haram, wa mashrabul haram, wa malbasu haram, wa khuziya bil haram, fa anna yustajabu lidzalika. Ya Tuhanku, sementara makanannya adalah dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram, kemudian yang diberi pun adalah makanan haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima seperti itu? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi makanan haram itu penyebab salah satu di antara doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan haram, minuman haram, kemudian apapun yang diberi oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu bisa tertolak. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari makanan yang haram. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah kesimpulan bisa kita ambil bahwasanya doa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika doa itu dipanjatkan dengan rasa ikhlas, bukan dalam kondisi hati lalai. Selama doa itu kita peruntukkan dalam kebaikan, selama doa itu kita peruntukkan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niscaya Allah akan mengabulkan. Dan kapan doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ketika kita berdoa dengan kondisi hati yang lalai, dengan kondisi ketika makanan kita yang kita konsumsi adalah makanan haram, pakaian kita adalah pakaian haram, kemudian minuman yang kita dapatkan dengan cara yang haram, maka doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita ambil kesimpulan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang mesti kita tekankan bahwasanya yang menerima doa seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menolak doa seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah penyebab diterima dan ditolaknya doa seseorang. Jadi hak mutlak yang menerima doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda. Kecuali mungkin Anda adalah salah satu panitia yang menerima doa ataupun menolak doa. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakinkan, waspada dengan ucapan ataupun dengan statement orang-orang yang tidak jelas kapasitas keilmuannya, yang berusaha untuk merusak nilai-nilai Islam. Kita ingin menekankan berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis Rasulullah SAW, dan apa yang disampaikan oleh para ulama.
Karena ulama itulah yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Al-ulama'u warathatul anbiya, kata Rasulullah. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ambillah ilmu dari ulama, yang mana mereka itu adalah pewaris Nabi. Yang jelas keilmuannya, yang jelas sanad keilmuannya. Jangan ambil ilmu dari mereka yang tidak jelas. Karena ini menyangkut kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Karena ini menyangkut kemaslahatan kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Jangan salah pilih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين